Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi belum lama ini saya menemukan satu website yang menurut saya bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas video ataupun presentasi yang kita buat. Nah, jadi nama websitenya adalah Google Earth Studio, seperti yang kalian lihat di sini ya. Dan seperti namanya juga, jadi ini adalah pengembangan dari Google Earth yang mana bisa membuat video ataupun animasi dari citra, citra satelit dan juga dari Google Earth tiga dimensi. Nah, langsung saja mungkin kalau kalian pernah lihat video seperti ini ya, ya jenis-jenis video seperti ini. Nah, ini ternyata bisa kita buat langsung dengan menggunakan Google Earth Studio. Jadi, eh, ya namanya citra satelit ya, citra satelit. Jadi jangkauannya banyak, jauh lebih banyak dibandingkan jika kita hanya menggunakan drone. Tapi tentunya ini tidak live ya, jadi hanya berdasarkan citra satelit terakhir yang diambil oleh Google. Dan kalau kalian lihat di video ininya ya, di video profilnya, jadi Google Earth Studio ini memungkinkan kita membuat video-video seperti ini. Nah, jadi ini akan sangat, saya rasa kita bisa membuat video tanpa perlu pergi ke tempat tersebut. Jadi tentu saja lebih efisien ya. Dan kita lihat juga di sini ada banyak jenis-jenis video yang bisa dibuat ya. Ini akan cocok lah untuk kita berkarya. Nah, jadi saya akan coba menampilkan tutorial singkatnya bagaimana cara membuat video pada Google Earth Studio. Oke, mungkin untuk tahap pertama kita akan coba membuat baru ya. Jadi kita buat dulu blank project. Tentunya pada awal kalian membuka Google Earth Studio, jika itu adalah kali pertama kalian masuk, kalian perlu mendaftarkan diri kalian dulu, biodata dan juga email ya. Tapi ya mungkin hanya membutuhkan waktu 1 menit. Nah, sekarang kita buat project baru. Project yang akan dibuat ini, misalkan kita tulis nama kampus kita ya, Unsika. Di sini ada pilihan juga nih. Kita mau buat video di bumi, di bulan, atau di Mars. Tentunya Unsika ada di bumi, kita pilih bumi. Nah, ini dimensi ini ya resolusi video, ukuran videonya, apakah mau membuat ya portrait atau landscape. Eh, di durasi ini 250 frames atau bisa menggunakan time code. Kita pilih 450 dan FPS-nya atau frame per second-nya kita pilih yang 60. Nah, kita lihat ya kualitasnya akan lebih bagus atau tidak. Jika sudah, kita coba start. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Tampilan awal di sini sama seperti video editor pada umumnya, ada atributnya, ada timestamp atau ada timelinenya. Kemudian yang membedakan di sini adalah di sini sudah ada koordinat untuk garis bujur, garis lintang ataupun altitude, ada ketinggian yang kita inginkan. Kemudian juga ada kamera rotation, ada pan atau tilt. Jadi ini adalah perpindahan kamera, efek perpindahan kamera. Apakah misalkan pan dia bergeser secara horizontal atau tilt yang dia sedikit berputar gitu, ada rotasi dan kita lihat ada atribut lainnya ya. Misalnya ada kamera target, field of view, time of the day, clouds, ocean overlay, 3D buildings. Nah, jadi ada banyak ya. Kemudian kita lihat 3D dan mungkin kita akan pakai kamera target karena tadi kita ingin pakai Unsika kan ya. Kita lihat dan di sini kamera targetnya on, kamera position mungkin untuk tahap ini untuk yang pertama kita arahkan dulu agak di Indonesia. Nah, sebelah sini ya. Nah, ini keyframe. Jadi kita bisa kunci dulu framenya di sini agar pada bagian awalnya ya nanti di sini lah. Kemudian kita masuk ke yang 30 ini kita agak zoom nih lebih ke sini. Mungkin di 60 kita kunci dulu di sini. Jadi
Caranya tinggal kita zoom in, zoom out saja menggunakan ini ya, menggunakan scroll pada mouse kita. Kita kunci lagi 60. Hmm, Nah, kita play dulu ya dari sini ya. Nah, ini terlalu ini sih. Kurang ini ya. Kurang ke tengah. Kita coba hapus dulu. Nah, mudah saja tinggal delete. Nah, jadi kita bisa untuk memindahkan ini kalau kita klik kiri ini hanya merotasi. Tapi kalau kita pencet kontrol kita bisa men apa ya eh, lokasinya bisa kita ubah. Kalau kita alt, nah alt kalau kita pas sambil tekan alt kita bisa eh, memutar ya merotasi bumi sesuai tapi ada titik porosnya. Nah, kalau shift ini kita dia diam di lokasi tapi sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita ulangi ya, kita kunci, kita zoom lagi, kita di sini kunci di frame-nya hapus dulu, kita mas pilih di sini, kemudian 60 detik berikutnya kita zoom di sini, kita kunci 150 berikutnya kita pilih. Jadi kalian harus rajin-rajin menekan Control, Shift, dan juga Alt ya. Nah, kita ke arah si curve ya. Di sini kita kunci. Nah, untuk targetnya, ini kita pilih dulu misalnya 100. Misalnya kita kita dapatkan koordinatnya dari sini ya. Misalkan garis, kita buka di sini, misalkan kita search dulu Unsika. Ini kita kita bisa tambahkan ini misalnya ya. Kita tambahkan placemark dulu nih biar kita bisa dapat nah lokasinya. Nah, ini kan masih dalam koordinat ini ya, koordinat derajat menit detik. Kita buka setting, kita pilih di sininya formatnya, pilih yang desimal saja. Nah, misalkan Unsika ini kita lihat 632, 63232 misalnya. Tapi iya, karena di lintang selatan jangan lupa minus. Nah, kemudian latitudenya 107,36,4. 107,634. Ini agak ini ya, kalau yang kamera targetnya ini agak tricky juga. Nah, belum belum saya pelajari lebih jauh. Nah, kita lihat dulu. Hmm. Nah, ini set kamera targetnya.
Oke, nah jadi set kamera target itu bisa di sini. Nah, langsung ya. Jadi kalau misalkan agak sulit, misalnya agak sulit dipakai koordinat, nah kita bisa set kamera target di sini. Misalnya kita pindah ke frame sini, ini kita agak rotasi dulu, misalnya, nah tinggal pencet kayak gitu. Kalau Alt itu jadi dia kayak bisa kemiringannya juga. Kalau Control itu kita bisa eh, movement kameranya bisa kita atur. Nah, kita set dulu di sini. Nanti di sini kita bisa cek lagi ke, misalkan kita kunci dulu, nanti di 360 ini kita masukkan di sini aja. Kita masukkan tadi, oh tadi kayaknya longitude, latitude-nya kebalik ya, pantesan agak error. Nah, kita buka lagi Google Earth yang tadi 63232. Jadi di sini min 6 3232, ininya 107 3064. 107 6034. Nah, kita lihat di sini. Lumayan nih, lumayan agak susah juga ya. Misalkan kita set kamera target di sini, karena ini bentuknya 3D tapi belum 3D, jadi kita harus bisa menemukan unsika. 100, tahu ubah di ini ya, kamera targetnya 107 3064. 100 107,3064. Untuk latitude-nya -6 3232. -6 3232, dan lebih ini 36. Udah itu. Sekarang kita lihat di sini sudah seperti apa videonya. Oke, kita tambahkan lagi ya supaya lebih detail. Nah, ini ternyata unsika, tapi karena memang belum 3D ya, belum belum 3D. Nah, jadi eh, kita rotasi dulu nih tampilannya. Nah, ke sini. Kalau udah 3D building ini pasti keren, cuman Google-nya belum ada 3D ya. Jadi kita set di sini, set kamera target. Eh, ada kemana lagi nih, hilang lagi. Nah, ini ya. Nah, di sini ini udah kelihatan nih kampus kita nih. Tadi tadi kita putar seperti ini menggunakan ininya, kita off-kan saja. Nah, kalau 3D aja ini pasti bagus. Kita kunci dulu di sini keyframe-nya. Cuman ini bentuk 3D-nya mana ya? 3D building. Ya memang ternyata belum ada ya dari Google-nya. Kalau tadi kan yang di video yang Amerika itu ada jelas. Nah, inilah dia kalau agak sulitnya, dia akan berubah-ubah lagi. Nah, padahal udah kita kunci. Jadi harus rajin-rajin set keyframe-nya. Kita pause dulu. Hmm, kita lihat yang lain. Set.
Nah, kita coba delete dulu saja semua ya. Kita hapus dulu semua. Nah, jadi dari planet ini kita pergi lagi menjauh lagi. Kita buat dulu di sini eh, frame biasa. Nah, kita langsung ke yang 450 nih. Kita tarik di sini. Kita langsung masuk ke 100 tadi 107.3064. 107.3064. 107.6034 ya. Kalau agak sulit kita bisa seperti ini caranya. Nah ini ya Karawang 107.30. Nah berarti kurang lebih di sini nih Unsika. Kalau kita menggunakan cara manual mengeceknya. Nah, ini udah ada jejaknya ya Sungai Citarum. Kita temukan Unsika di sini. Padat ya ini Karawang. Kita lihat di mana Kak Unsika. Hmm. Wah, susah juga nih nyarinya nih. Dan cuman kita contoh kita kosong 64 minus tiga 232 tiga -6 32 kok berubah -6.3232. Nah altitude-nya berarti harus kita dekatkan 20 misalnya. Oh, kedekatan 100. Ini ya unsikan nih. Nah, kita sudah dapat, kita langsung balik lagi ke sini, kita pasang lagi keyframe. Sekarang kita play. Hmm, malah ke lautnya. Berubah lagi. Jadi ini cepet banget ya. Cepet banget. Jadi memang harus dikunci ininya. Targetnya itu harus on. Tapi bukan di sini ya. Set. eh, Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau lebih lancar ya kalian langsung cari di sini. Langsung kalian masukkan 107 3064 107.3064 enter dulu minus 6
-6,3232. Nah, tadi ya ketinggiannya bisa kita misalnya 500. Ya, unsika nih. Ini keyframe, keyframe dulu, keyframe lagi. Kalau kita play seperti apa? Nah, nanti masuk lagi. Jadi di sini kita harus ubah nih. Ini kita entah masuk di mana nih. Tiba-tiba ada di mana ini di Amerika Selatan ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang nggak sengaja ke keyframe ya, ya ntar dia kayak gitu. Kalau misalkan kita tetap arahkan di Pulau Jawa, kita pasang keyframe ya. Kita kayak ya, nanti dia berubah lagi. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nanti di sini bisa kita eh, buatkan lagi keyframe ya. Misalkan di sini keyframe kita kunci. Terus juga di sini ada kita tambahkan kamera movement, kita tilt seperti ini. eh atau misalnya speednya nih, speednya bisa kita atur juga. Jadi kayak speed ramp. eh, kita kembali ke ini gimana nih caranya nih. Show keyframe editor. Oke, jadi ini keyframe yang tadi ya. Jadi memang kita bisa cek, eh, ini bisa kita kunci di sini, tapi misalkan di sini kita mau bergeser dulu buminya ke sini yang bisa kita kunci. Jadi kita play seperti ini. Agak pusing ya, cuman itulah intinya cara membuatnya, cara menggunakan Google Earth Studio. Jadi itu fitur-fiturnya di sini ada overlay, bisa ada animationnya juga. Kalau sudah selesai bisa kita coba render di sini ya. Bisa sebagai image, bisa video. Nanti rendersnya nyambung ke cloud. Hmm, ya, kita coba ya ke render. Nah ini cepat sih waktunya, kayaknya nggak terlalu ini. Oke, bisa juga kalau kita mau ekspor sebagai tracking Earth Studio Project, bisa kita import KML, save sebagai, kita lihat bisa, oh, formatnya ESP. Oke, animation. Oke, ya itulah dia. Kita tambahkan lagi di sini, lebih zoom lagi ke gedung Opon. Kita show keyframe, kemudian di sininya mungkin kita ubah ya di sininya tambahkan, nah, seperti ini atau tiltnya, udah nggak usah. Oke, kita play lagi. Inilah dia hasil karya. Saya juga coba-coba ya. Nah, kalau misalkan udah ada yang 3D ya, bangunan 3D-nya pasti jadi lebih keren. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kalian. Semoga kalian bisa mencoba di rumah. Seru juga, lumayan seru. Kalian bisa coba buat video dari citra satelit rumah kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.